Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 7 Juli tahun 2024 Masehi akan bertepatan dengan hari Ahad Kliwon tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, atau dalam kalender Jawa adalah 1 Suro tahun 1958. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, yang artinya adalah sesungguhnya hitungan tahun di dalam ketentuan Allah adalah isna asyara syahron, 12 bulan, fi kitabillah, yang telah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat penciptaan langit dan bumi. Ayat ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna zamana qad istadara, sesungguhnya zaman itu selalu berputar. Kahaiati khalaqas samawati wal ard, sebagaimana berputarnya penciptaan awal dari langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahron, 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, di sini Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajaba, kemudian Rajab, Mudharra bainal Jumada wa Sya'ban, dan kemudian bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Maka sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis Nabi. Dan yang perlu kita tahu bahwa penamaan bulan mulai Muharram sampai Dzulhijjah itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah SAW lahir. Abad ke-5 Masehi, saat kakek Rasulullah SAW yang ke-6 Kilab, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Manaf bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi sudah ada dan sudah urut. Ya, udah urut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi sudah ada itu.
Dan saat itu sudah ada puasa Asyura. Jadi di zaman jahiliyah itu sudah ada puasa tanggal 10 Muharram. Itu sudah ada. Yang tidak ada adalah tahun berapa, enggak ada. Tahun ditentukan dengan peristiwa apakah yang dianggap besar pada tahun itu. Misalkan disebut Sanatul Fil, tahun gajah. Itu di mana di bulan Muharram Raja Abraha menyerbu Ka'bah, naik gajah, maka disebut Sanatul Fil. 50 hari setelah itu lahirlah Rasulullah SAW, maka Rasul disebut lahirnya tahun gajah. Ya. Ada lagi misalkan Sanatul Fijar. Ya, tahun Fijar adalah tahun di mana orang Quraisy antar mereka sendiri terlibat dalam pertempuran Fijar yang berlangsung sampai 4 tahun. Ada juga Sanatu Tajdidil Ka'bah, yaitu tahun renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu letaknya di bawah gini, kalau hujan banjir, ini ditabrak ini. Ya, tabrak. Orang-orang bingung ini gimana ini baiknya ini. Karena orang Arab nggak berani kalau dengan Ka'bah. Nah, satu orang yang berani, ya, yaitu siapa? Bapaknya Khalid bin Walid, ya. Bapaknya Khalid bin Walid itu dia yang kemudian kalau ini mau direnovasi berarti Ka'bahnya harus digempur dulu. Dia bawa alat dan bilang, ya Allah, kalau yang saya lakukan ini baik, maka bantu kami. Gempur, hancur. Setelah itu ditunggu, kita dapat musibah enggak? Gitu kan? Nah ternyata enggak dapat musibah, berarti kita direstui, Ka'bah direnovasi. Ya. Nah itu tahun-tahun ditentukan berdasarkan itu. Ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, perhitungan tahun tetap dengan peristiwa-peristiwa besar. Misalkan disebut Sanatul Itsni, itu terjadi ketika turun izin untuk hijrah ke Madinah. Nah itu disebut Sanatul Itsni. Tahun 2 Hijriah itu ada Sanatul Amri, dengan turunnya surat Al-Hajj ayat 39, yaitu diizinkan untuk perang. Nah disebut Sanatul Amri. Tahun 3 Hijriah, kaum muslimin kalah dalam perang Uhud karena mereka turun dari bukit Uhud rebutan harta rampasan perang. Itu disebut Sanatut Tamhis, artinya adalah tahun pengampunan karena dosa-dosanya diampuni. Dan itu turunnya surat Ali Imran ayat 141. Ya, waliyumahhisallahu alladhina amanu, dan semoga Allah membersihkan dosa-dosanya orang-orang yang beriman. Sama pemberian namanya. Ada lagi Sanatul Zilzal, tahun goncangan, ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, karena 10.000 pasukan koalisi Arab dan sekelilingnya menyerbu Madinah, yang di situ cuma ada 3.000 tentara. Akhirnya pertahanannya jangan dibuat parit, disebut perang Khandaq. Tapi musim paceklik, nah ini jadi tekanannya luar biasa, maka disebut Sanatul Zilzal. Setelah itu, zamannya Abu Bakar ketika Rasulullah SAW sudah wafat, nggak ada perubahan. Zamannya Umar Ibnul Khattab, mulai kaum muslimin menyebar ke seluruh dunia sampai di Irak. Saat ini ada tempat namanya Basrah. Di Basrah itu gubernurnya Abu Musa Al-Asy'ari, wong pinter juga. Dia kirim surat ke Umar Ibnul Khattab. Dia mengatakan, innahu ya'tina min amiril mu'minin kutubun. Ya, kami itu mendapatkan surat-surat dari Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab.
fala nadri ala aina'mal, tapi kami bingung untuk menindaklanjuti surat-surat ini. Kenapa? Qad qara'na ya kitaban mahallahu Sya'ban. Kami baca surat, di situ ada tulisan Sya'ban. Ya, fala nadri, tapi kami nggak ngerti ya ahwalladzi nahnu fihi amil madi, tapi kita nggak ngerti Sya'bannya ini tahun sekarang atau tahun yang lalu, karena nggak ada tahunnya. Maka dia bilang pada Umar, ini gimana penyelesaiannya? Maka Umar ngambil orang-orang pinter, salah satu yang paling pinter itu memang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu gudangnya ilmu ya, musyawarah ya, kemudian du'ulin nasi syai'an ya'rifunahu, kita tetapkan tahun supaya jadi identitas buat masyarakat ya. Maka mulai ada 4 usulan tahun yang awal, tahun awal dalam Islam. Pertama, usulannya kelahiran Nabi. Yang kedua, Nabi jadi Rasul ya. Yang ketiga, peristiwa hijrah. Yang keempat, Rasulullah SAW wafat ya. Nomor 1 dan 2, sahabat berbeda pendapat karena nggak ada akte kelahiran. Jadi ini Rasul ini lahirnya tahun berapa ini? Itu berbeda. Kalau Rasul menerima wahyu sama, 2 peristiwa ini peristiwa yang sangat privat. Rasul lahir privat, keluarga beliau. Rasul menerima wahyu malah sendirian, berbeda pendapat. Kalau Rasul wafat, semua sahabat kompak. Kita nggak mau kalau tahun baru kita malah sedih. Kenapa? Mengingat wafatnya orang yang kita cintai. Nah akhirnya sepakat bulan tahun baru Islam dimulai dari peristiwa hijrah. Kalau bulannya sudah Muharram itu awal bulan dari dulu, maka hijrah inilah yang dijadikan patokan sehingga dihitung mundur dari zamannya Umar Ibnul Khattab. Misalkan Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah, loh, apa umurnya 11 tahun? Ya enggak. Ya, karena Rasul itu menjadi nabi 13 tahun sebelum Hijriah. Nah gitu ya, jadi 13 tahun sebelum Hijriah. Karena patokannya adalah hijrah. Nah jadi hitung-hitungannya sebenarnya peristiwa Muharram itu peristiwa administratif kenegaraan. Jadi peristiwa administratif kenegaraan, tetapi menjadi nilai akidah atau nilai dakwah karena peristiwa hijrah. Ya, hijrah itu kan hijrah makaniyah, hijrah tempat. Itu hukumnya tidak selalu wajib. Hijrah tempat itu, dia wajib kalau kita berada di sebuah tempat dan di tempat itu semakin lama semakin kita jadi nggak baik, maka wajib kita pergi meninggalkan tempat itu. Kenapa? Keimanan kita nggak kuat. Ya, kita tinggal di Depok, isinya diskotik tok. Wah, tonggoku bendino ding diskotik ngejak malah nraktir barang. Lama-lama saya nggak kuat ya, pindah aja, jangan di Depok. Ya. Tetapi hijrah yang kedua hukumnya wajib, yaitu hijrah maknawiyah, hijrah mental. Hijrah mental itu apa? Kata Rasulullah SAW, al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah manahallahu anhu, orang yang pergi meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah jadi nilai spiritualnya akhirnya di situ. Sehingga masuknya bulan Hijriyah tahun baru mestinya jadi evaluasi perubahan kita. Ya, kita itu berubah enggak? Berubah jadi baik atau berubah jadi buruk? Apa aja. Mulai dari yang ritual ya, sholatnya, ya kan? Kita jadi baik atau jadi buruk? Kalau jadi buruk, kenapa? Ya, masjidnya kadoan. Nah, berarti kudu golek masjid sing cerak, ya kan? Ya. Apalagi wah tak beri konflik,
Oh berarti didamaikan ini. Apakah hubungan dengan keluarga kita sudah baik? Itu harus dievaluasi juga. Ya. Hubungan kita dengan istri kita sama anak-anak baik gak? Ini dievaluasi. Tetapi di bulan Muharram ini disunnahkan untuk berpuasa. Sebenarnya di Makkah sudah ada puasa 10 Muharram. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasul heran, loh ini Yahudi kok podo poso? Ya, ditanya, mahada, ini apa ini? Kata orang Yahudi, hada yaumun azimun, ini adalah hari yang agung. Yaumun najallahu Musa an aduwihi. Hari ini 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Berarti kita ngerti ya, Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah tanggal 10 Muharram. Ini tahunnya piro lah, itu yang repot ya. Kemudian fasomahu Musa. Musa berpuasa, ya, syukron untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini kalau kita kebalikannya toh, kalau syukuran malah mangan-mangan. Ya, jadi yuk syukuran ning omahku, apa poso. Jadi ya, berarti buka bersama, maksudnya gitu. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ana ahakku bi Musa minkum. Saya itu lebih berhak untuk meniru Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan sahabatnya berpuasa. Dan puasa 10 Muharram hukumnya wajib. Jadi zaman dulu poso ming sedino. Jadi puasa Asyura. Ya. Tahun 2 Hijriah turunlah perintah puasa Ramadan, surat Al-Baqarah itu, kutiba alaikumusiyam itu. Barulah puasa Asyura itu, kata Rasulullah SAW, faman syaa falyasum. Barang siapa yang mau silahkan berpuasa. Tapi barang siapa yang pengen meninggalkan nggak apa-apa. Nah, jadi sunnah hukumnya. Ya. Cuman kemudian dilapori, ya Rasulullah, itu puasanya orang Yahudi. Yahudi ya poso itu. Maka Rasul menyampaikan, tahun depan kalau saya masih hidup, saya mau puasa tanggal 9. Ya. Belum tahun depan Rasulullah SAW wafat. Nah, jadi ini tanggal 9 ini Rasul belum pernah. Tapi beliau bilang besok tahun depan tanggal 9. Tapi dalam hadis lain disebutkan fakhaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Maka berpuasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan puasa Muharram ada 4 pilihan. Pertama, tanggal 10 Muharram tok boleh. Kedua, tanggal 9, 10 boleh. Ketiga, 10, 11 boleh. Keempat, 9, 10, 11 itu boleh. Itu menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Fadilahnya apa? Mengampuni dosa kita yang telah lalu. Wah, itu ya. Nah, ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo, ini sudah pernah ziarah ke makamnya Sultan Agung belum ini? Belum ya? Nggak bisa, soalnya masuk kantor. Bukanya Senin dan Jumat. Kalau Senin jam 10 sampai zuhur, kalau Jumat setelah Jumatan. Nah, ini kita bisa lihat makamnya Sultan Agung. Tapi kalau ada syirik-syirik di sana jangan diikuti ya. Kita hanya napak tilas keagungan kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung itu 2 kali menyerbu Batavia, gagal. Di antara dievaluasinya itu apa? Karena wong Jawa yang dijak perang itu isih hitung-hitungan Jawa. Jadi ono hari sial, hari enggak baik, ya wetone rapas. Jadi sehingga Sultan Agung kemudian yang berinisiatif. Saat itu kalender yang dipakai orang Jawa, kalender Saka, melu India. Kalender Saka India hitungannya
Syamsiah, ikut perjalanan matahari. Maka pas Jumat Legi tahun 1555, maka Sultan Agung itu 55-nya Saka ya. Ini saya tulis di sini. Kalau Masehinya 8 Juli 1633. Ya, 8 Juli 1633 Sultan Agung merubah kalender Saka itu melu Hijriyah. Ya. Saat itu tahun Hijriyahnya adalah 1043 Hijriyah. Ya. Nah, sehingga pas 1 Muharram, pas 1 Suro. Ya, pas 1 Suro, tetapi lebih tua Saka. Karena Hijriyahnya 1043 Hijriyah, Sakanya 1555. Dan Sultan Agung saat itu gencatan senjata pas Suro itu dan bersihkan semua senjata. Ya, senjata dibersihkan. Saiki ngumbah keris, jadi dipakai untuk ngumbah keris. Nah, jadi Suro itu mengerikan di Jawa karena itu. Dari zaman dulu sudah ada mitosnya. Ya, Sultan Agung Hanyokrokusumo itu gencatan senjata, semua senjata dibersihkan. Ditambah Suro itu adalah bulan yang dipakai pernikahan keluarga kerajaan. Loh, kalau tetangga kita aja nikah, masa ada ya Arab nikah? Ya nggak mungkin, mesti golek bulan liyane. Karena itu adalah jadwal mantenane raja, rakyat nggak ada yang berani. Nah, mesti sawanen ya kan. Tapi kok jadi bulan yang mengerikan. Ditambah mitos-mitos buatan Belanda, misalkan kebo bule. Kebo bule itu rekayasa, Belanda tuh sering buat rekayasa. Kebo bule itu rekayasa bahwa wong Jawa iki ya kudu kalah karo bule, wong kebo bule wae sak telek-teleke itu dihormati. Ya. Termasuk kitab Darmo Gandul itu dibuat oleh Belanda setelah Perang Jawa, Pangeran Diponegoro. Ya, karena dalam Perang Jawa itu Belanda betul-betul kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro, maka dibuatlah kitab Darmo Gandul yang mengeliminir ajaran Islam. Ya. Dan kitab-kitab itu anonim, sing aran ra ono. Jadi termasuk kitab Babat Tanah Jawa, itu enggak ada yang ngarang. Nah, itulah Suro. Oleh karena itu, pertama di bulan Suro ini yang benar adalah melakukan evaluasi. Apakah hari kemarin, hari sekarang kita lebih baik dibanding yang kemarin? Kemudian kita rancang hari depan lebih baik. Yang kedua, tradisi Jawa yang itu mengandung nilai syirik, ya kita harus hilangkan. Walaupun hanya sekedar ngumbah keris. Lagi ngumbah keris ngenteni bulan Sya'ban. Ngono wae jadi. Lah nek ngumbah keris ngenteni bulan Sya'ban. Tur enggak usah punya keris-keris gitu ya. Karena namanya jimat itu bisa mengubah perasaan kita. Ya. Semula kita itu enggak syirik, lama-lama punya ketergantungan sama benda itu. Yang ketiga, keyakinan bahwa bulan Suro itu bulan yang berbahaya, itu harus dihilangkan. Orang Jawa itu bilang nek mantenan bulan Suro itu iso pegatan. Berarti kan nggak ada yang manten bulan Suro atau wong Jawa ki? Berarti di catatan pengadilan agama itu berarti sing cerai itu bukan bulan Suro ya. Berarti bulannya bukan bulan Suro. Coba dilihat itu tanggalnya, bulannya. Ini bukan bulan Suro. Gini ya cerai, ya kan? Dan kalau ada peristiwa misalkan tabrakan pesawat. Lah ya tabrakan pesawat ini di luar bulan Suro juga banyak. Ya, makanya kalau dalam Islam bulan Suro itu kan bulan yang dihormati. Kenapa?
Karena bulan Muharram itu adalah peristiwa berangkat haji. Syarat haji itu adalah aman, termasuk perjalanannya. Makanya nggak boleh perang, supaya perjalanan haji aman. Zaman dulu Muharram kan sudah berangkat, zaman sekarang aja ya. Nanti Zulhijjah itu peristiwa haji, nggak boleh perang. Ya, Muharram itu Muharram itu pulang haji, maaf ya. Kalau Dzulqa'dah berangkat haji. 3 ini bulan yang dihormati, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sementara Rajab itu menjelang Ramadan, walaupun ada Sya'ban. Ya, sudah disuruh siap-siap untuk menghadapi Ramadan. Nah, hadirin sidang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita letakkan pada tempat yang sebenarnya bahwa penanggalan Hijriah itu pertama administrasi kenegaraan. Yang kedua itu adalah ada nilai spiritualnya karena dihitung berdasarkan peristiwa hijrah. Ya, nilai spiritualnya di situ. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.